Kembali di Sindo Sore, pemirsa, seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual oleh sekelompok orang di kota Jambi. Ironisnya dari 4 orang pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja berinisial C usia 18 tahun menemui keluarga korban. 4 orang pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan bejatnya terhadap korban yang dilakukan di sebuah rumah di 2 lokasi berbeda. Keluarga korban tetap melaporkan perbuatan bejat tersebut ke polisi. Tentu saja peristiwa ini mencuat ke publik karena dari 4 orang pelaku tersebut adalah 2 oknum anggota polisi. Akibat perbuatan para pelaku, korban menderita trauma berat dan harus mendapat pendampingan psikolog untuk dilakukan pemulihan trauma. Keluarga tengah fokus untuk pemulihan dari trauma korban yang dialami dengan pendampingan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Korban ini mengalami trauma yang sangat berat, itu udah pasti. Yang kedua, disosialisasi sosial yang sangat berat yang dialami dari korban juga, seperti yang mengurungkan diri, tidak mau keluar kamar, maupun juga untuk bertemu sama teman-teman maupun ya ibu kandungnya sendiri maupun saudaranya pun gak bisa. Ibu korban meminta kita sebagai penasihat hukumnya untuk kita fokuskan dulu adalah dari segi pemulihan dirinya dari korban dulu. Makanya kita juga sebagai penasihat hukum kita akan berkoordinasi juga sama UPTD PPA. Kebetulan cita-citanya korban ini kan begitu tinggi ya, artinya dia ingin mengabdi kepada negara, makanya ikut tes polwan juga. Saat ini kasus ruda paksa yang dilakukan sekelompok orang yang melibatkan 2 oknum polisi tersebut terus dilakukan penyelidikan oleh PPA di Treskrimum Polda Jambi. Sementara itu, 2 oknum polisi melakukan proses hukum pidana dan juga harus menjalani pemeriksaan kode etik oleh Propam Polda Jambi. 4 pelaku yang melakukan tindak pidana ruda paksa atau asusila telah dilakukan proses penahanan. Ya, penyidik dari Ditkrimum dan Propam secara cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, dan saat ini yang pelaku sudah dilakukan penahanan. Ya, dan kami sampaikan penyidikan masih terus berlanjut. Ya, masih dalam proses penyidikan dan berkaitan dengan kode etik. Ya, dari Propam juga bekerja keras secara cepat. Mudah-mudahan disegerakan untuk segera sidang kode etik. Atas perbuatannya, 2 orang polisi dan 2 orang rekannya tersebut akan terancam pasal 473 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini melangsungkan operasi tangkap tangan atau OTT di 2 lokasi, yakni di Jakarta dan juga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto menjelaskan pihaknya sedang memeriksa sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Meski demikian, Fitro enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai operasi senyap tersebut. Selain di Jakarta, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan yang menyasar pejabat kantor pelayanan pajak atau KPP Madya Banjarmasin. Informasi yang kami dapatkan, operasi tangkap tangan di Banjarmasin ini terkait restitusi pajak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Indra Setiabudi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selamat sore Indra, berapa jumlah pejabat Ditjen Pajak dalam operasi tangkap tangan KPK kali ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini pasca operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terkait OTT di 2 wilayah berbeda, yakni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun juga di Jakarta. Adapun pasca dilakukan OTT, kami masih menunggu dari tadi hingga sampai saat ini belum ada maupun tersangka ataupun terduga pelaku ataupun juga tim penyidik yang tiba di KPK Jakarta ini. Dan saat ini memang kami masih menunggu terkait update terkini, di mana memang kita ketahui bersama bahwa memang untuk OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK di Banjarmasin ini adalah terkait restitusi pajak, yang mana ini bisa dianggap merugikan negara. Namun untuk siapa-siapanya ini Nadia kita masih belum diberi informasi, namun data yang kami terima bisa informasikan bahwa memang terkait para terduga pelaku ini akan diberangkatkan oleh penyidik KPK pada hari ini dari Banjarmasin
menuju ke KPK di Jakarta Selatan. Dan memang untuk yang di Jakarta, ini perlu kami informasikan, ini juga ada terkait pelayan pajak juga, namun untuk terkait apa yang dilakukan oleh para bea cukai dan pajak ini juga kami juga masih menunggu apa yang jadi dipermasalahkan maupun juga apa yang membuat kerugian daripada negara. Ini kami juga masih menunggu dan hingga sampai saat ini KPK juga belum ada keterangan resmi kapan, apakah hari ini para terduga pelaku ini akan dibawa ke KPK Jakarta Selatan. Namun memang informasi kami terima sementara bahwa memang ini masih proses penyidikan mendalam guna untuk memastikan apa saja yang terlibat dan apa saja kerugian negara yang terjadi akibat OTT yang ditemukan oleh KPK pada hari ini. Nanti kami akan update kembali, Nadia, setelah nantinya dari Banjarmasin akan tiba di Jakarta ataupun dari Jakarta yang menuju ke KPK di Jakarta Selatan ini, kami akan informasikan kembali update selengkapnya. Demikian, Nadia. Ya baik, terima kasih Indra Setia melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Berdalih memberi latihan sebelum menikah, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mencabuli 4 santriwatinya. Sayangnya, sejak laporan dibuat pertengahan Januari lalu hingga kini pelaku belum ditahan. Empat santriwati sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara dicabuli oknum pimpinan Ponpes. Sebelumnya, aksi pencabulan terhadap salah satu korban berinisial SR telah dilaporkan ke Polres Muna sejak setahun silam. Namun terlapor malah melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik hingga kasus terhenti. Pencabulan kembali terjadi terhadap 2 santriwati dan kasus ini kemudian dilaporkan pada 19 Januari 2006 lalu. Menurut salah satu korban, perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pimpinan Ponpes dengan dalih memberikan latihan bagi santriwati sebelum nikah. Menindaklanjuti kasus tersebut, pihak Satreskrim Polres Muna telah memeriksa para korban sebagai saksi. Pelecehan ini itu sudah 3 orang. Tiga orang. Ini korban Pak atau? Mereka mengaku korban. Termasuk ya ada saksi dari pihak keluarganya lah. Untuk terlapor sendiri Pak, terlapornya sudah diperiksa nggak? Untuk terlapor itu kita sudah layangkan undangan. Nanti dalam jangka waktu dekat mungkin dia akan datang. Hingga saat ini korban bermunculan. Awalnya 3 orang yang melaporkan dugaan aksi bejat pimpinan Ponpes. Kini total 4 orang telah melaporkan ke Polres Muna. Informasi selanjutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Meriati Hugeng, istri dari Jenderal Purnawirawan Hugeng Imban Santoso. Jenderal Listio Sigit datang ke rumah duka bersama dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan langsung mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Kepada awak media, Kapolri juga menyampaikan dukanya yang mendalam atas kepergian Meriati Hugeng atau biasa disapa Eyang Meri. Selaku Kapolri mewakili keluarga besar Polri dan juga seluruh Bayangkari mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Eyang Meri Hugeng. Saya kira selama ini kami berhubungan cukup baik, cukup dekat. Istri mantan Kapolri Hugeng Imban Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Meri, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Selasa siang. Eyang Meri meninggal dunia di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Meri meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, belum diketahui pasti apa penyakit yang dialami oleh Eyang Meri atau istri dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng Imban Santoso.
Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dan pejabat lainnya. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Pesona Kayangan, Kota Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria menendang kucing saat jogging di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Selain menuai kecaman, pelaku kini terancam hukuman pidana hingga 1 tahun penjara serta denda puluhan juta rupiah. Polisi memproses kasus seorang pria yang menendang kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut Polres Blora tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polres Blora juga meminta keterangan pemilik kucing. Terkait motif pelaku menendang kucing masih didalami polisi. Namun Polda Jateng merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Saat ini penyidik sedang melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan terhadap owner dan juga oknum dari masyarakat yang menendang tersebut, dan saat ini sedang berproses dan kita masih menunggu perkembangan yang dari hasil pemeriksaan tersebut. Berarti masih pendalaman ya dari? Betul, saat ini masih pendalaman dan kami dari pihak kepolisian akan serius menangani ini semua dan kita turut prihatin terhadap peristiwa tersebut dan diharapkan ini tidak terjadi dan terulang kembali. Kasus penganiayaan kucing ini jadi viral dan menuai kecaman. Beberapa hari setelahnya kucing yang ditendang pelaku akhirnya mati. Pelaku terancam disangkakan UU KUHP baru, yakni pasal 337 dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda senilai 50 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seekor lumba-lumba terdampar di daratan kawasan Pantai Kurikedi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat mengevakuasi hewan mamalia tersebut ke laut. Namun lumba-lumba kembali terdorong ke tepi pantai dan bahkan sempat masuk ke saluran irigasi tambak milik warga dengan kondisi semakin lemah dan luka. Iya, lumba-lumba. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor lumba-lumba terdampar ke darat dan terjebak di hutan mangrove di kawasan Pantai Kurikedi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berupaya menyelamatkan hewan mamalia laut sepanjang 1,7 meter ini. Warga terpaksa memikul lumba-lumba karena di sekitar lokasi penemuan terdapat banyak akar dan duri pohon mangrove yang beresiko melukai. Diduga lumba-lumba itu terpisah dari rombongan dan terjebak. Sudah naik di darat, kemudian berada di dalam mangrove. Jadi ikan ini sudah sudah tidak tergenang oleh air tadi. Hingga warga berinisiatif untuk mengangkut. Lumba-lumba kemudian dievakuasi ke tambak milik warga untuk dilakukan karantina sementara serta pemantauan kondisi kesehatan di bawah pengawasan Balai Pengelola Kelautan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemerintah berencana meneruskan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Sehingga sore segera kembali untuk Anda.